Ini diskusi bagi saya ini diskusi berat, bro. Karena kalau saya lihat definisi budaya kita masing-masing beda gitu ya. Mau bicara sistem, mau bicara budaya. Kita bicara budaya ya, Prof. Ya, terserah mau bicara sistem, mau bicara budaya. Pertanyaannya tetap itu. Budaya kita dengan Ya, waktu, perjalanan waktu bisa tergerus nggak? Budaya apa aja lah. Jawabannya kan bisa ya. iya, bisa enggak. Karena kan sistem dan budaya itu kan satu kesatuan utuh sebenarnya. Karena Oke. semua itu tidak terbentuk dari sistem dahulu, tetapi dari kebiasaan kan, dari terus-menerus dilakukan menjadi budaya. Kemudian dari budaya yang lahir itu terbentuklah sistem untuk intinya menjaga ya, menjaga keberlangsungan budaya itu agar tidak punah atau tidak tergerus oleh yang disebut dengan pembaruan. Nah, di sini kenapa itu bisa berubah? Karena kesadaran tentang budaya itu sudah hilang. Ibaratnya itu tergerus karena ya ibaratnya penerus generasi penerus itu tidak ditanam ya kepedulian lah gitu. Apalagi sekarang di Jawa dan tergerusnya oleh doktrin agama justru. Oke. Sekarang menjadi garis besarnya ya disitulah ketika kesadarannya udah mulai tergerus dari doktrin-doktrin luar ya termasuk sistem dari luar yang merubah tatanan budayanya gitu. Kesadaran untuk budayanya itu hilang. Sekarang kan hilang, udah orang Jawa sudah hilang Jawanya gitu. Kalau saya kan di Jawa kan hilang Jawanya karena itu tadi. Karena orang-orang itu tidak di apa ya ibaratnya itu di terus-menerus disampaikan atau bahwa budaya itu adalah inti dari sebuah bangsa. Oke ya. Roh dari sebuah bangsa itu budaya gitu loh. Bagi saya itu gitu. Wah ini keren dia. Dia bicara roh nih. Iya, Roh dari satu inti. bangsa. Kalau roh dari satu bangsa, roh ya yang bicara. Taufan tadi bilang karena dari luar tuh, pengaruh dari luar kan. Kalau roh Ya, satu bangsa, berarti si roh ini bisa dipengaruhi dari luar. bisa. Sistem yang diadopsi dari luar, yang sifatnya dari luar itu dari Western itu kan sifatnya positivisme gitu ya, materialistik. Kalau gitu kita bicara sistem kalau gitu, bukan bicara Ya, budaya. Karena kita tadi sepakat budaya itu bisa berubah oleh sistem, bisa tidak kan oleh sistem. ya, Kalau gitu kita harus bicaranya sistem. betul. Sistem yang bagaimana yang menyebabkan budaya itu bisa tergerus. Kalau saya pikir budaya itu sama dengan moralitas masyarakat gitu ya, yang sudah disepakati gitu. Nah, saya ambil sejarah di Cina gitu ya. Itu Konfus ajaran Ru Qiao itu atau di sini disebutnya Konfusionisme ya. Itu kan 500 sebelum Masehi ya. Nah, pada saat dinasti Qin berdiri itu dihapus sama sekali loh. Rajanya punya pendapat percuma rakyat mencintai pemerintah, yang penting itu rakyat takut sama pemerintah. Aliran legalisme menghapus semua itu ya. Dalam beberapa dekade hampir hilang aja itu apa moralitas konfusianisme itu. Nah, tapi setelah berjalan waktu karena sudah menjadi way of life mayoritas masyarakat, ternyata budaya itu nggak hilang, Prof. Pada saat pergantian dinasti muncul lagi moralitas itu. Ya, jadi menurut saya budaya itu tergantung masyarakatnya menerima sebagai way of life-nya gitu. Terus kan setelah Qin di dinasti Tang, Buddhisme naik daun kan. Konghucu ditinggalin lagi. Terus ya, nanti ganti dinasti dipakai lagi. Waktu zaman komunis buku-bukunya dibakar semua. Ya, dia sosialis gitu. Nah, tapi sekarang walaupun masih komunis ternyata bisa bangkit lagi gitu, Bro. Jadi menurut saya asal ajarannya
Saya membandingannya dengan budaya Jawa ya. Kalau ajarannya luhur, apapun gempurannya pasti akan muncul lagi. Ya, kayak budaya Sunda, sili asi, sili asa, sili asu gitu. Ya, walaupun digempur gimana pun juga kalau itu udah mendarah daging pasti tidak akan terhapus kata saya mah, Prof. Tetap menjadi acuan walaupun tidak secara formal gitu. Budaya akan lumat oleh waktu dan sistem atau enggak? Ya bisa tidak katanya. Menurut saya budaya itu sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kalau sistem itu bisa dirubah-rubah mengikuti arah budayanya. Nah, budaya di tempat kita ini bisa dibilang Indonesia atau Nusantara itu ada banyak peninggalan-peninggalan budaya, baik dari Jawa, Toraja yang saat ini lagi bergolak, kemudian dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari Halmahera. Itu semua punya ciri khas. Nah, pemerintah kita ini yang membentuk, yang bisa dibilang pembentuk sistem, harusnya berawal dari situ tuh. Dari perencanaan sistem dan pelaksanaan sistemnya itu lebih berpihak pada budaya-budaya yang ada di Indonesia, menjadi satu payung untuk hadir dan melindungi, bukan mereka itu menghancurkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ketika budaya yang ada di Indonesia itu disepelekan atau dianggap remeh, ya terjadinya kan seperti di Toraja ini. Mereka tidak mengutamakan satu landasan fondamen bangsa, tapi mereka lebih terpengaruh oleh sistem tadi. Sistem yang dibuat untuk malah nanti akibatnya adalah disintegrasi. Ini yang saya lihat pada kasus di Toraja ini. Dan ada beberapa hal kayak di Sumatera tentang hutan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan, itu juga masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, ada apa ini pemerintah dengan sistemnya gitu? Nanti kita ke sana, bro. Tadi kan gua Iya, namain sistem, tapi diarahkan tadi ke budaya. Budaya sekarang kembali lagi ke sistem. Jadi ada iya, kaitannya ya sistem sama budaya ya. betul, berkaitan. Nah, itu yang harus kira-kira kita bisa gali di situ. Supaya kita akan tahu biang keroknya nih apa dan siapa gitu. Agendanya mau kemana gitu. Kita sebagai bangsa yang baru merdeka 70 tahun lebih itu kan tadinya berasal dari kumpulan bangsa yang mengalami minder wounded kompleks karena penjajahan itu, Bro. Sehingga budaya leluhur kita itu agak susah untuk diadopsi secara abruptly gitu, secara tiba-tiba gitu, karena tidak mengalami internalisasi keluhuran budayanya itu gitu loh. Kayak tadi Pak Asi bilang saling asih, saling asuh, itu kayaknya hanya menjadi slogan aja gitu loh. Tapi untuk suatu pribadi menjalani itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kekinian mereka gitu. Tapi sebenarnya manusia itu siapa gitu kan? Manusia itu terbentuk dari budaya yang berakar dari tanah tempat dia hidup gitu loh, Prof. Nah, sehingga walaupun mengalami westernisasi sedemikian gencar, kita tetap aja mempunyai ruang untuk menjadikan sistem itu
sebagai asimilasi daripada budaya dari luar dan siapa diri kita gitu. Tapi celakanya kita sudah tidak tahu lagi jati diri kita sebagai suatu bangsa gitu. Atau Sebentar. pemerintah Bentar. ya. Kalau bicara bangsa, bangsa itu kan terdiri dari individu-individu, bro. Tadi Pak Edi udah Ya, nyampaikan, kenapa nggak bisa jadi payung kan? Tadi payung kan, ya bicara tadi Pak Edi soal payung ya budaya-budaya Iya. ini. Tapi bicara roh, tadi bicara bangsa. Bangsa itu kan terdiri dari individu. Pertanyaannya, budaya bisa tergerus oleh waktu dan sistem nggak? Ya, kalau dari aku budaya jelas lah itu akan tergerus ataupun bisa juga berkembang gitu. Nggak cuma tergerus gitu ya. Tergantung dari collective consciousness-nya dari masing-masing individu gitu. Oke, very good. Nah, jadi ya tergantung lah dari tiap-tiap karakter. Masing-masing orang punya brainwave sekian. Itu dia akan mempengaruhi semua semua habitnya gitu. Bisa hilang dengan waktu dan sistem nggak budaya itu? Banyak sih kalau mindset manusia itu sudah kebutuhannya ke finansial bisa hilang, bisa terkikis seperti. Bisa hilang. Oke. Tidak sih. Kalau aku berkaca dari suku Baduy sendiri gitu loh, bro. Dan yang ku gali dari diriku sendiri gitu loh. Yang sedikit aku tahu dari suku Baduy, ya itu dia tadi gitu loh ya. Tiba-tiba teringat tentang sebuah gravitasi ruh itu gitu loh ya. Ya apabila seseorang tersebut gravitasinya ya serendah itu tadi dibilang consciousnya serendah itu ya mungkin bisa tergerus gitu loh ya. Malah bercampur gitu loh. Tapi kan ada nilai-nilai atau orang-orang yang memang masih menjaga kolektif itu yang menyeleksi dengan ininya gitu loh. Makanya kenapa mungkin suku Baduy tetap bertahan sampai dengan sekarang ya